Halo, saya Rizky Kanjusarju, NPM 22103166. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hasiri Nazili dengan NPM 22103164. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Vincenzius Alexander Rindu dengan NPM 22103103. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Jaiman dengan NPM 22103165. Halo, perkenalkan nama saya Burda Angeli, NPM 22103157. Halo, nama lengkap saya Rafina Zelindut dengan NPM 22103169. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yufrinus David Dotoyang dengan NPM 22103162. Halo, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Uteng, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan melaksanakan praktik terkait mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Nah, pada video kali ini teman-teman, kami akan melakukan sosialisasi sekaligus edukasi tentang pembuatan kerenika dari bahan yang berbasis lokal di Kecamatan Rawa Utara, Desa Tikulisi. Selamat sore semua. Pertama, terima kasih walaupun kemarin informasinya belum pasti, tapi manifestasi kemarin itu ya satu depan kegiatan moko sehingga semuanya ya bisa berjalan dengan baik. Tadi saya khawatir itu ketika mau dipanggil satu orang yang sekitar sini. Ketika pas juga kami dari pemerintah desa terima kasih. Walaupun sebenarnya kami harus siap kelompok di praktek, tapi karena waktu dan harapan kami tidak bisa membantu apa-apa negatif, tapi intinya ya kami ada mesin dan ada polanya. Campuran bahan ini yang akan dilakukan kami karena nanti kami juga punya pengetahuan tentang bagaimana proses bahan-bahan dan silakan ini enaknya kalau misalnya sudah sebelumnya koordinasi saja karena pun
dengan bisa praktik untuk pencetakan karena mesin yang ada ini mesin untuk pencetakan, sehingga sementara di KDI kami boleh mengamati bersama kegiatan ini, sehingga selanjutnya saya beri kesempatan kepada adik-adik mungkin apa hal yang boleh lanjutkan. Sebelumnya sponsor kita semua. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf terkait dengan kedatangan kami sendiri yang mungkin sangat mendadak dengan waktu yang proses dari waktu semua. Kemudian sesuai dengan yang kami sampaikan melalui hari kemarin terkait kegiatan hari ini, yaitu adalah kegiatan pakai ini. Nah, yang pertama pembuatan pakaian ini merupakan satu penggunaan mata kuliah dari kami mahasiswa. Jadi kemarin secara diinformasikan oleh teman PTN yang di sini bahwa di sini ada mesin yang pencecakannya tapi belum digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau memberikan mungkin satu pengetahuan baru tentang bagaimana cara ataupun langkah-langkah untuk membuat pakaian ikan lele. Nah, mungkin selama ini Bapak menggunakan pakaian ikan lele dan bila jalan saja. Tapi kali ini kami akan membuat pakaian ikan lele. Pakaian ikan ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Mungkin bahan-bahan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bahan-bahan yang kita sudah pakai, tapi dengan kita produksi secara ulang. Nah, bahan-bahan tersebut bisa kita gunakan untuk pembuatan pakaian ikan lele. Kemudian sebelum ke pembuatan praktik pakaian ikan lele, mungkin kami mau menjelaskan beberapa bahan-bahan pokok dalam pembuatan pakaian ikan lele. Saya berikan kepada teman itu jelaskan bahan-bahan apa saja yang harus dibuat pakaian ikan lele dan juga manfaat dari bahan-bahan ini. Jadi dari tempat ini saya mewakili teman-teman pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas hal tersebut, Bapak. Jadi mungkin mereka Bapak tanya, kok kenapa mesti harus pilih di lokasinya kami terkait pembuatan hal ini. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Bapak, bahwa ini merupakan salah satu praktik tugas mata kuliahnya kami, yaitu kemarin kami mengajukan proses pembuatan pelet ikan. Jadi Bapak, alasan kami memilih lokasinya di sini karena berdasarkan informasi dari teman kami bahwa potensi penghasilan ikan air tambak di sini itu banyak. Jadi kami jadikan di Desa Tengkulese ini sebagai lokasi atau tempat sasarannya, Bapak. Jadi yang pertama, Bapak, mesti kita harus tahu bahwa kenapa kita mesti harus membuat pelet ikan dengan tenaga kita sendiri. Nah, yang pertama kami sarankan kenapa hal tersebut kita lakukan, yaitu supaya tidak tergantung pada pakan pabrik yang harganya mungkin cukup mahal bagi kita. Lalu yang kedua, supaya kita bisa memanfaatkan hasil-hasil perkebunan kita, karena ada beberapa bahan lokal di sini sebentar, Bapak, yang termasuk bahan pokok dalam pembuatan pakan ikan tersebut. Jadi untuk bahan-bahannya itu, Bapak, yang pertama di sini bahan pokok dalam proses pembuatan pelet ikan itu ada tepung kedelai. Nah, tepung kedelai ini, Bapak, itu dia punya fungsi di dalamnya itu mengandung nabati yang tinggi. Lalu ada dedak padi dengan dedak jagung yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat utama di sini, Bapak. Lalu ada tepung ikan. Nah, tepung ikan ini, Bapak, mengandung protein hewani yang tertinggi. Nah,
fungsinya itu untuk memperbaiki sel-sel jaring pada ikan. Lalu ada tepung daun singkong. Jadi ini Bapak merupakan daun singkong. Nah, untuk pembuatannya itu Bapak, pertama kita masak ini daun singkong hanya setengah masak, lalu dijemur biar dia kering. Setelah itu kami blender ini tadi Bapak, sehingga dia proses akhirnya itu menjadi tepung. Nah, ini kami manfaatkan bahan lokalnya Bapak. Lalu ada tepung terigu Bapak. Nah, tepung terigu ini fungsinya itu untuk sebagai perekat untuk semua bahan-bahan ini ketika dicampur sebentar. Lalu ada IM4 peternakan ikan sebagai probiotik atau di dalamnya ini Bapak mengandung bakteri yang baik. Ketika kita menggunakan IM4 peternakan ikan ini sebagai bahan fermentasi selama kurang lebih 2 hari, itu bisa meningkatkan dia punya nutrisi dalam pakannya. Tapi kita juga bisa tanpa menggunakan ini IM4. Tetapi untuk lebih itu tadi Bapak, lebih tinggi dia punya kandungan nutrisi pada pakannya, kita bisa gunakan ini dan melakukan proses fermentasi selama kurang lebih 2 hari. Baik, mungkin itu saja Bapak. Kita bisa langsung praktik untuk mengadon semua bahan-bahan ini. Tepung ikan. Jadi untuk ukurannya Bapak kami kisarkan semua di sini itu untuk tepung ikan, tepung kedelai sama dedak padi dan dedak jagung itu 1 kilo semua Bapak. Sini. Ya. Apa itu? Campur bu. Kedelai. Iya, ada kedelai. Tepung ikan. Baik Bapak, kenapa ini apa tadi ini daun singkong ini direbus dulu supaya dia punya zat anti nutrisinya itu hilang Bapak. Karena ketika ini tidak kita masak dulu, maka dia punya zat anti nutrisinya itu sangat tinggi, sehingga dapat mengurangi nutrisi pada pakan. Sehingga direbus dulu meski hanya setengah masak begitu Bapak, lalu dijemur supaya kering, lalu kami pakai blender ini. Pada intinya Bapak tidak sampai matang dia, hanya setengah masak. Iya. Iya. Baik Bapak, ketika semua bahan-bahan ini kita sudah campur rata, yang terakhirnya itu kita kasih masukkan dia punya tepung terigu. Nah, ini tadi fungsinya Bapak sebagai perekat untuk tidak mudah hancur ini pakan nanti ketika diberikan di ikan nanti, supaya dia tidak mudah dihancur oleh air.
Kita juga pakai apa saja Bapak? Larutan gula merah kalau tidak ada IM4. Yuk. Campuran gula merah. Yuk. Gula merah, larutkan gula merah. Dengan harga Asyik apa lagi? 35 ya. Beli saya kurang. Yuk. Pas trigun gitu. Pas. Apa? Pas. Pandai apa Bi? Bejuk gue. Pandai Apa ini? Kenapa semua? Kerja putar. Jadi peternakan. Pandai kelas padis. Makin shoot besar mau itu. Masuk ke sore dia sekurang kita. Bisa buat TV kan lagi. Kurang kental sulaku David Pak. Minuing pihak usahanya. Siapa yang bikinnya? Yang bikinnya? Tahan. Blender. Iya. Pikir waktu kami putar tema dulu itu Bapak bodoh. Tahu lesu buki. Dia itu jurusan. Bali mas di leso ayo no kento sih. Sudah ya. Sabar dia perlu. Mikir mama isu tak. Ikuti kita mas yang buat aja sama ye. Siap. Temanku. Mainan nak Kenji? Jalan cukup enak itu ke. Tonga kuta apa tentang ke andai kana waktu dia kami main gini kayu. Sikit suwe kita san. Sikit suwe kita. Dah mau pilih video. Oh iya. Benar sih. Pas yang betul dia. Mana apa? Pas tidak. Pas tiga apa cukup kertas pasti cukup. Sektor ke sana. 254633. Ji itu. Pandai apa tuh? Hah? Tidak sih. Ini kerap sekali. Ini yang difermentasi. Sudah ya? Oke, baik Bapak, setelah 2 hari kemarin kita melakukan proses pengadukan untuk semua bahan-bahan utama dari pembuatan pelet ini. Nah, baik Bapak, ini merupakan hasil fermentasi kita selama 2 hari yang lalu. Nah, untuk hari ini kita langsung ke proses pencetakan ya Bapak, untuk hasil akhir dari proses pengadonan untuk semua bahan-bahan ini kemarin.
Johan. Cepat katakan. Nah, cepat katakan. Pokok sekali lah, ya.